One, two, three. The crew is called refugees. And just bring it on. Why? Rokok korek. Anda punya hutang banyak? Usaha Anda bangkrut? Atau hidup Anda berantakan? Mari memulai hidup baru di kota lain, seperti yang dilakukan oleh keluarga ini. Lucia namanya, seorang ibu rumah tangga yang sekarang tinggal berdua bersama anaknya. Ia pindah karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Hidupnya yang sekarang juga nggak bisa dibilang makmur, karena pekerjaan sang ibu hanyalah seorang guru les piano yang nggak punya murid satupun, meski ia sebenarnya punya sertifikat untuk menjadi pengacara. Hal ini membuat Rafael anaknya menjadi bangor dan sering menghabiskan waktu luangnya dengan madog mobil batur. Ia dan temannya menemukan sebuah pistol di dalam mobil tersebut. Sebagai budak bangor yang teladan, pistol itu ia simpan kembali. Cabai-cabean di sana yang terkesan dengan keahlian Rafa minta buat ngedrift lagi sambil dibonceng. Tapi sialnya sekarang, si pemilik mobil pun meminta ganti rugi. Temannya Rafa berusaha menjadi penengah, dan hasilnya Rafa membalas tembakan yang diarahkan pada temannya tersebut. Layaknya tukang parkir minimarket, polisi tiba-tiba ada di belakang dan menangkap dirinya. Ibu dan anak ini hanya bisa menyesali kejadian naas di malam itu. Sidang atas kejahatan yang dibuat Rafa segera digelar. Rafa pun dipenjara sebagaimana mestinya. Suasana di penjara yang hapek dan bararau kesang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Selain Rafa, ada beberapa tahanan yang dipindahkan ke lapas di sana. Bos para napi ini was-was akan kedatangan mereka karena bengetnya tidak friendly. Firasat si bos terbukti benar, karena pada malam harinya, si bos dibunuh oleh mereka. Sekarang yang menjadi penguasa di sana adalah pria paruh buaya bernama Cico. Ia memberikan pidato tentang betapa tidak adilnya hukum yang berjalan dan hak para napi yang dirampas oleh pemerintah, yaitu hak untuk bebas dari penjara. Para napi yang padukdek ini bukannya tidak bisa menyewa pengacara untuk membebaskan mereka, tetapi negara tidak memperbolehkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Di akhir orasi yang sangat menggetarkan hati ini, Cico melepaskan para napi dan memulai pemberontakan di dalam penjara. Pagi selanjutnya, kerusuhan di penjara sudah teratasi. Lucia yang khawatir pada anaknya tentu pergi ke sana sambil memperlihatkan tanda pengacara yang ia punya agar diperbolehkan masuk. Tapi sayangnya tidak boleh ada yang mendekat ke sana seorang pun. Lucia kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang tidak lagi muda. Tante bernama Ruifa itu sama seperti dirinya yang seorang pengacara. Rui lalu memberitahukan kondisi di dalam penjara di mana kondisi sudah kembali normal. Ia juga memberikan kartu nama. Siapa tahu bisa memperluas koneksi masing-masing. Keesokan harinya, Lucia mendatangi tempat yang tertera di kartu nama milik Rui, yang mana tempat tersebut adalah sebuah salon. Tetapi salon itu hanyalah tipu muslihat semata, karena di bagian belakang tempat tersebut ada bisnis gelap yang dilakukan oleh Rui. Rui ini salah satu petinggi dari organisasi kriminal. Begitu juga dengan orang-orang yang membuat pemberontakan di penjara kemarin. Lucia sendiri, tujuannya bertemu dengan Rui adalah untuk menanyakan cara agar anaknya bisa dibebaskan dari penjara. Rui bilang semuanya bisa diatur, asalkan ia punya uang. Hal yang sulit didapatkan oleh Lucia dan juga Otong. Rui menyadari hal itu dan menawarkan si ibu sebuah pekerjaan untuk menjadi kurir ke dalam penjara. Di dalam lapas, kepala lapas di sana sadar bahwa Cico adalah seorang petinggi organisasi kriminal. Ia kemudian memanggil salah satu anggota organisasi bernama Tirso untuk bekerja sama dengan imbalan menarik, yaitu ia akan dibebaskan dari penjara. Tirso yang ingin melihat kelahiran istrinya setuju dengan perjanjian tersebut. Dengan adanya Cico dan kawan-kawan sebagai penguasa yang baru, Rafa memberanikan diri untuk meminta sel yang lebih baik kepada temannya Cico yang bernama Pedro.
Rafa bersedia membayar uang agar hidupnya di penjara sedikit lebih baik. Pedro menyetujuinya dan membiarkan Rafa untuk satu sel dengan salah satu remaja di sana. Hari berganti dan Lucia melakukan tugas pertamanya sebagai seorang kurir. Lucia lalu disambut oleh Tirso yang segera mengambil barang titipan tersebut, yaitu handphone sebagai alat komunikasi. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh Lucia adalah menyampaikan pesan ke petinggi organisasi bernama Profesor di lapas lain yang merupakan sahabatnya Chico dan Rui. Isi pesannya adalah organisasi akan bergerak dan memberi hukuman pada juri-juri yang korup yang membuat mereka sengsara. Begitu si juri keluar dari rumahnya, ia langsung dihabisi oleh organisasi. Kejadian ini membuat Pedro dipanggil oleh kepala lapas karena ia dianggap menjadi dalang pembunuhan. Pedro semakin yakin bahwa Chico dan Profesor adalah biang keladinya. Tetapi Chico mengelak tuduhannya Pedro. Kebenciannya juga bertambah karena Tirso bebas duluan dan menjadi anjing kepolisian. Beberapa hari kemudian, Profesor meminta bantuan Lucia untuk bertemu dengan pengacaranya. Namun begitu tiba di tempat pengacara, si pengacara tidak bisa membantu Profesor lagi, padahal Profesor sudah memberikan uang sogokan pada si pengacara. Kasus yang dibuat oleh kliennya terlalu berat untuk ditangani si pengacara. Koper uang sogokan lalu Lucia sembunyikan di rumahnya, padahal harusnya ia berikan kepada Rui. Waktu berlalu dan keinginan Tirso untuk melihat persalinan istrinya terwujud. Namun, ia tidak boleh melupakan perjanjiannya dengan kepala lapas dan para polisi untuk melenyapkan organisasi kriminal. Organisasi bermaksud merampok mobil uang bank dan Tirso diutus sebagai penanggung jawab. Padahal sebenarnya, ia adalah agen ganda. Tirso membawa bus perampok ke sebuah gudang kosong. Ia menjanjikan bahwa sebentar lagi, mobil pembawa uang akan datang. E aí, Tisso, podemos ir? Aí. Pengkhianatan itu membuat Pedro tidak lagi mempercayai Tirso, Chico, dan juga Profesor. Ia mengutus bawahannya untuk menghabisi Tirso dan Profesor. Para polisi yang menguping gerak-geriknya Tirso tidak bisa bertindak apa-apa. Lucia dan Rui yang saat itu sedang santai menonton konser musik metal juga dibuat terkejut ketika mendengar kabar tewasnya Profesor. Setelah kematian Profesor, Lucia berniat membobol koper miliknya. Koper tersebut ternyata berisikan uang dan pistol. Di tempat lain, Chico yakin tak lama lagi Pedro pasti akan membunuhnya. Oleh sebab itu, sebelum Pedro bergerak, Chico meminta Rui untuk membasmi komplotan Pedro di luar penjara, sedangkan ia sendiri akan membunuh Pedro. Kemudian kekasihnya Pedro dihabisi. Begitu pula dengan Pedro. Melihat kekacauan yang semakin sering terjadi, Lucia mengkhawatirkan kondisi Rafa di dalam penjara. Berhubung sikapnya sopan dan santun saat di penjara, Rafa mendapatkan remisi dan diperbolehkan menjadi tahanan rumah selama 1 hari. Mereka berdua menantikan pertemuan tersebut. Namun sayangnya, kepolisian juga mulai bertindak. Mereka membuat laporan palsu atas penemuan bom yang dipesan oleh orang-orang suruhan Chico. Chico dan para napi kemudian dipindahkan ke lapas lain. Chico mengetahui ada hal yang tidak beres. Sebelum handphone miliknya disita, Chico lalu menelepon Rui untuk memulai pemberontakan. Esok paginya, Lucia hendak menjemput Rafa, tetapi ia terhenti oleh lampu merah. Rafa pun berniat menunggu sampai ibunya datang, namun temannya mengajak ia untuk pergi bersama organisasi untuk membuat kekacauan. Dan pada malam itu, pemberontakan dimulai dengan adanya penyerangan ke kantor polisi.
Penyerangan itu diikuti dengan pemberontakan di berbagai wilayah dan lapas-lapas lainnya. Rubinho, você não tá vendo a situação aqui? Pô, segura os caras lá, cara. Se não obedecer o que nós tá pedindo, aí vida louca, porra! Di sela-sela itu, Rafa datang menemui Lucia yang sangat mengkhawatirkannya. Ia hanya bisa singgah sebentar saja, karena sekarang Rafa sudah terlibat dalam kerusuhan organisasi dan kepolisian. Razia juga dilakukan oleh kepolisian untuk menertibkan keadaan. Namun temannya Rafa kalakah ngehajakeun. Mereka langsung dikejar oleh para polisi. Inilah saatnya Rafa untuk menunjukkan kemampuannya lagi dalam berkendara, yang membuatnya masuk penjara. Não acredito, cara. Kerusuhan terus terjadi. Kepolisian dibuat pusing dengan pemberontakan para gangster. Walau begitu, mereka tidak mau bernegosiasi dengan Chico karena takut dicap gagal jika mengikuti keinginan Napi. Mereka kemudian menelepon ke nomor milik kekasihnya Pedro untuk mencari informasi. Tetapi yang mengangkat telepon tersebut adalah pekerjanya Rui. Mesmo é o salve aí. 50 segundos. Akibat kecerobohannya, basecamp milik Rui disergap oleh kepolisian. Fala, esse filho da puta! Fala, filha da puta! Vou te ajudar! Fala agora! Fala agora! Kini Rui kabur dan bersembunyi di rumahnya Lucia. Rui berniat untuk melakukan rencana-rencana selanjutnya, tetapi ia membutuhkan uang yang ada di koper milik profesor. Rui kemudian meminta anggota organisasi untuk mengambil koper tersebut. Tanpa diketahuinya, koper uang profesor sebenarnya dimiliki Lucia. Pistol yang sebelumnya Lucia buang, ia ambil kembali dan dimasukkan ke dalam tas. Porra, até que enfim, eu tô tentando ligar pra você essa noite, que amanhã eu quero estar bem longe daqui, viu? Di tempat lain, temannya Rafa yang nyusahin lagi-lagi bikin onar dengan alasan untuk kebebasan. Justiça e liberdade! Kali ini, ia menghancurkan toko wedding karena kesal menjomblo dari lahir. Toko itu ia bakar dengan api cemburu. Tapi polisi melihat perbuatannya dan melakukan tembakan. Beruntung ada warga sipil yang melihat sehingga para polisi menahan tembakan mereka. Anggota organisasi yang melihat Rafa dilarikan ke rumah sakit segera menghubungi Rui. Sambil menahan emosi dan secara sembunyi-sembunyi, Lucia mengambil uang di dalam koper lalu pergi ke rumah sakit. Di sana ada polisi yang mengawasi Rafa. Sebagai polisi budiman, petugas ini menyuruh Lucia untuk pulang karena Rafa akan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Namun, ia masih belum menyerah. Lucia meminta bicara empat mata dengan si petugas. Maksudnya sih buat nyogok biar Rafa dibebaskan. Tapi si petugas masih MMK. Dengan uang dari koper, Lucia bahkan tak keberatan jika harus menyogok satu rumah sakit. Perjanjian pun deal dan Lucia harus kembali besok malam. Suasana mendekam akibat pemberontakan para tahanan penjara dan para gangster di jalanan membuat warga menjadi panik. Orang-orang keluar kota menyelamatkan diri mereka. Polisi yang awalnya angkuh pun akhirnya menyerah dan bernego dengan Chico. Keinginannya padahal hanya satu, yaitu agar para polisi tidak merampas hak dan kebebasan yang seharusnya dimiliki oleh para napi. Sulit dipercaya memang. Kegilaan ini berawal dari dirampasnya hak manusia oleh pihak tak bertanggung jawab. Kepolisian berkata negosiasi telah disepakati, tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Beberapa oknum masih melakukan main hakim sendiri. Suasana di rumah Lucia pun begitu. Rui yang terus menunggu kabar tentang koper uang profesor akhirnya mendapatkan info kalau selama ini Lucia memiliki koper tersebut. Oleh sebab itu, sekembalinya Lucia ke dalam rumah,
Dengan tewasnya Rui, Lucia lalu pergi ke rumah sakit untuk membawa kabur Rafa. Sesampainya di sana, O que tá acontecendo? Cadê o resto? ia dengan segera mengejar Rafa yang berada di mobil ambulan. Tamat. Ending yang anak STM. Film ini terinspirasi dari kejadian nyata pada tahun 2006. Sekian alur cerita film Self Geralt yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau kritik sekalipun, bolehlah dilampiaskan di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian selalu santuy. Otong undur diri dan jangan lupa subscribe.